يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat yang penuh barakah ini, melalui mimbar yang penuh kemuliaan ini, kami selaku khatib mewasiatkan kepada diri kami pribadi khususnya dan kepada seluruh jamaah kaum muslimin umumnya untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita berharap kepada Allah, semoga dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut mengantarkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung, hamba-hamba Allah yang kelak dikumpulkan bersama baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh yang masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan hidayah. Terkhusus lagi Allah berikan kita nikmat waktu luang untuk melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah, semoga duduknya kita pada siang hari ini, berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini
senantiasa mendapatkan ridha dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pulangnya kita dari masjid ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa kita semua. Allah angkat derajat kita semua. Allah kabulkan hajat keinginan kita semua, dan mudah-mudahan kelak Allah kumpulkan kita lagi dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita duduk di masjid yang mulia ini, telah masuk daripada tahun baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Ketahuilah wahai ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, masuknya kita di tahun baru ini bukan semata-mata Allah berikan kita kesenangan, Allah berikan kita kebahagiaan sehingga kita hanya lewati tahun baru ini dengan banyak beraneka ragam acara. Namun pada dasarnya ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Allah berikan kita waktu untuk masuk di tahun baru ini merupakan modal utama kita untuk meningkatkan lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seyogyanya waktu yang Allah berikan, usia yang Allah tambahkan merupakan sebuah amanah kepada kita di hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dunia ini sebagai permainan. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dunia ini sebagai tempat yang melalaikan. Bukan berarti kita hidup di dunia ini dengan ditambahnya usia, dengan ditambahnya waktu untuk bermain-main, untuk bersendak gurau, bahkan kita sia-siakan kehidupan kita. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan sangat jelas, beliau katakan sebaik-baiknya manusia adalah yang Allah berikan panjang umur, baik juga ibadahnya. Dan sejelek-jeleknya manusia yang Allah berikan panjang umur, namun jelek juga ibadahnya, kehidupannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami berwasiat selaku khatib untuk mengingatkan kepada diri kami pribadi khususnya dan kepada seluruh jamaah kaum muslimin umumnya, mari sama-sama kita bermuhasabah kembali, introspeksi kembali tentang apa yang telah kita berikan untuk kehidupan kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang jujur, manusia yang tidak pernah berdusta, manusia yang kita yakini dengan kebenarannya. Beliau pernah menyampaikan bahwasanya manusia akan selalu hidup dalam ketakutan, dan bahkan ketakutan itu akan terus mereka hadapi sampai mereka meninggal dunia. Ketakutan yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketakutan tentang takdir-takdir kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajalun qad madha la yadri mallahu fa'ilun fih, wa ajalun qad baqiya la yadri mallahu qadin fih. Inilah ketakutan yang digambarkan oleh manusia, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia tentang suatu takdir yang setahun lalu telah kita laksanakan, baik itu kelakuan-kelakuan baik kita, ibadah-ibadah kita, taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita telah yakin semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ternyata Allah tolak segala ibadah kita sehingga kita termasuk orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan tentang kemaksiatan kita selama 1 tahun sebelumnya, ma'asyiral hadirin. Kemaksiatan yang mungkin tidak pernah diketahui oleh orang lain, kemaksiatan yang kita sembunyikan dari orang lain, dari keluarga kita, dari anak kita, dari istri kita, atau dari orang tua kita, yang semuanya tidak pernah tahu tentang kemaksiatan kita. Apakah Allah telah mengampuninya?
atau justru Allah tanamkan sampai nanti bertemu di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min zalik. Maka pantas kita berintrospeksi diri ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jikalau masih banyak kemaksiatan kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya, maka pada siang hari ini kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kita bersungguh-sungguh minta ampun kepada Allah. Semoga 1 tahun yang lalu, jikalau itu adalah sebuah kemaksiatan, mudah-mudahan Allah ampuni segala kemaksiatan kita. Allah ampuni dosa-dosa kita sehingga kita senantiasa mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketakutan yang kedua yang digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tentang takdir yang akan datang. Beliau katakan ajalun qad baqiya la yadri mallahu qadin fih. 1 tahun yang akan datang, 1447 Hijriah yang baru saja kita mulai. Akankah sepanjang tahun yang akan datang kita akan dalam keadaan taat kepada Allah? Atau ma'udzubillah, summa na'udzubillah min jalik, dalam 1 tahun yang akan datang justru langkah kaki kita lebih banyak kepada kemaksiatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bukan hanya bertobat pada siang hari ini, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon anugerah, memohon taufik, memohon hidayah supaya kita menjadi orang-orang yang senantiasa diberatkan untuk melakukan maksiat dan dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menggambarkan dalam suatu sabdanya. Beliau sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yaumuhu khairun min amsih fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu misla amsih fahuwa mal'unun, wa man kana yaumuhu syarrun min amsih fahuwa mal'unun. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari ini, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, maka dia adalah orang-orang yang robih, orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang hari ini ternyata amalnya sama dengan hari kemarin, kemaksiatannya masih selalu jalan seperti kemarin-kemarin, maka dia adalah orang-orang yang rugi, maghbunun, orang-orang yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan naudzubillah, kata Rasulullah, barang siapa yang hari ini ternyata lebih buruk daripada hari kemarin, tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin, maka niscaya dia adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, summa naudzubillah min zalik. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa tanamkan rasa iman di dalam hati kita, tanamkan rasa cinta kepada nabi kita, tanamkan rasa ingin menjadikan sebuah syariat Rasulullah adalah jalan utama kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur, sehat wal afiyah, dimudahkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua senantiasa dijadikan hamba-hamba Allah yang beruntung. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan perkumpulan kami pada siang hari ini perkumpulan yang membawa rahmat-Mu ya Allah, perkumpulan yang membawa ridha-Mu, perkumpulan yang menjawab maghfirah-Mu, sehingga kami semua yang hadir pada siang hari ini ya Allah, jikalau ada dari kami orang-orang yang ahli maksiat, ahli berbuat dosa, ahli berbuat yang tidak baik, maka jangan Engkau keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau telah ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah. Kau ampuni segala kesalahan kami semua ya Allah. Kau jadikan kami hamba-hamba yang bertobat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan hari ini di awal tahun 1447 Hijriah ini adalah tanda bahwasanya kami akan mendapatkan takdir yang baik, takdir yang Engkau ridhai, takdir yang membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami mohon kepada-Mu ya Allah, jikalau di tahun ini adalah ternyata tahun terakhir kami hidup di dunia, tahun terakhir kami ada di dunia ini bersama keluarga kami, bersama tetangga kami, bersama saudara-saudara kami, maka kami mohon kepada-Mu ya Allah, jadikan kematian kami dalam keadaan husnul khatimah, jadikan kematian kami dalam keadaan husnul khatimah,
Jadikan kematian kami dengan husnul khatimah, kematian yang membawa iman, membawa Islam dan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hada wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruh min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli